Ternyata harga MacBook Neo di Indonesia itu murah dan menurut gua worth it banget buat kalian beli. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas MacBook paling murah dari Apple lagi, yaitu adalah MacBook Neo. Karena per hari ini, sebenarnya bukan per hari ini ya, ini tayang udah beberapa hari juga sih. Tapi kalian udah bisa buat mulai pre-order si MacBook Neo ini, dan harga yang ditawarkan itu bener-bener worth it menurut gue. Ternyata murah banget harganya di Indonesia. Dan ya ini bisa jadi solusi banget, terutama kalau kalian budgetnya terbatas tapi kalian pengen produktif gitu ya. Kalian pengen ngedit video, desain-desain dan lain sebagainya macamnya gitu. Dan ya menurut gua jadi recommended parah dengan harga resminya sekarang. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya lebih dalam, gua pengen ngasih tahu dulu kalau kalian pengen coba untuk punya profesi yang kerjaannya videoin model-model cantik tapi bisa menghasilkan duit yang banyak, itu sebenarnya bisa banget. Karena gue punya teman yang bikin kelas videografi yang namanya Satsut Videografi. Dimana dia cuma pakai gear yang sederhana, dia videoin model-model gitu ya. Jadi sekalian refreshing mata, dia bisa menghasilkan duit juga dari pekerjaannya tersebut. Dan di kelasnya sendiri, dia menjelaskan dari teknis buat pengambilan videonya hingga cara berbisnisnya seputar videografi model tersebut. Dan sekarang, yang punya itu namanya Faim Ahmad. Kalau kalian udah nonton channel ini berkali-kali, dia juga sering nongol gitu ya. Dan sekarang si Faim sendiri itu lagi ada di Cannes Film Festival. Cannes Film Festival. Gue nggak tahu sih cara nyebutnya yang bener gimana ya. Cannes Film Festival. Untuk ya balik lagi memvideokan orang-orang kayak gitu ya. Dia ngikut kliennya gitu buat berangkat ke Cannes sana, dan menurut gue emang ya salah satu peluang yang bisa banget buat kalian ikutin juga. Kelasnya juga murah banget, setiap bulan itu ada diskon buat 50 pendaftar aja. Dapat harganya cuma di 100 ribuan aja, dan kalian dapat grup eksklusif juga buat berdiskusi langsung sama si Faimnya sendiri. Jadi menurut gue worth it banget, langsung aja cek ke satsut.com atau ya gue kasih link juga biar kalian tinggal aksesnya tinggal klik aja di atas sana. Oke, kita balik ke pembahasan si MacBook Neo-nya sendiri. Jadi ini seputar ini aja ya, pembahasan update aja. Karena kita udah bahas berkali-kali juga yang kalian bisa nonton videonya gitu ya. Di konteks-konteks tertentu ada kita pakai buat editing, ada kita bongkar gitu kan buat ngilangin panasnya dan lain sebagainya. Yang nanti gue juga akan mention dikit-dikit di video ini. Tapi di video ini tuh gue pengen bikin karena inti videonya adalah dia harganya udah keluar, kalian udah bisa pre-order, dan di harga tersebut menurut gue worth it banget buat kalian pertimbangkan. Terutama buat kalian yang budgetnya memang terbatas. Ini bisa jadi solusi banget kalau kalian pengen jadi video editor, kalian pengen jadi videographer, kalian pengen editing foto sekalipun kalau kalian fotografer. Ini menurut gue laptop yang harganya sih nggak main-main, worth it banget. Jadi udah keluar sekarang pre-ordernya, katanya sih delivery-nya di sekitar tanggal 22 Mei. Dan harga resmi di Indonesianya itu starting point-nya cuma di Rp10.749.000. Yang versi tingginya agak mahal, yang udah ada Touch ID gitu ya, dan storage-nya lebih gede, itu di harga Rp12.999.000. Tapi serius, ini murah karena gue akan kasih sedikit konteks juga ya. Jadi gue kan beli ini waktu itu berangkat ke Singapura sama tim Nyanteh ya, sama si Aldi sama si Gary berangkat ke Singapura. Kita beli langsung dari Singapura pakai SGD, dan kalau dikonversiin aja sekarang, kalau kalian beli di Singapura, misalkan kalian tinggal di Singapura gitu ya, dia itu harganya di Singapura 849 SGD, Singapura dolar. Dan itu kalau kita konversiin aja dengan kurs rupiah sekarang, which is memang lagi lumayan dahsyat juga kursnya, itu ada di harga Rp11.500.000. Jadi kalau kalian keluar negeri beli, itu lebih mahal dari harga Indonesia. Ini adalah momen yang sangat jarang terjadi gitu ya, apalagi untuk produk-produk Apple, dan menurut gue ini membuat MacBook Neo ini punya value yang bener-bener worth it buat dipertimbangkan. Gimana nggak worth it juga ya? Di luar tadi harganya lebih murah dibandingkan kalian beli di luar, dengan harga 10 jutaan aja, sekarang kalian bisa editing video proper. Walaupun ya orang banyak bilang, wah kalau mau editing video mah ya ambil Pro lah, jangan ngambil Neo. Blablabla. Ya gue suka digituin juga ketika gue bahas dia buat ngedit. Tapi inti yang pengen gue sampaikan adalah, ini tuh bisa jadi solusi kalau budget kalian itu terbatas. Nggak semua orang punya duit buat langsung ngambil yang pro. Gue setuju juga kalau lu punya duit, pakai buat ngedit, ambil yang pro gitu. Gue setuju, tapi kalau orang pengen agak irit atau memang budgetnya hanya mentok terbatas gitu kan, hanya sanggup beli MacBook Neo,
menurut gue worth it gitu buat ngambil MacBook Neo. Kita udah praktekin sendiri ya, dia bisa buat ngedit video, full video review YouTube-nya ST Media yang resolusinya 4K, kita pakai beberapa kamera dengan kodek berbeda-beda, itu lancar gitu. Ya memang kadang ada ngandet-ngandet kalau misalkan kalian taruh transisi-transisi yang berat gitu ya, begitu videonya udah mulai kejahit banyak, itu mulai ya kadang agak loading dikit. Tapi ketika kalian scrubbing, itu nunggunya nggak lama gitu, scrubbing delay 2 detik gitu ya, pas videonya udah berat ya, delay 2 detik langsung tek nongol gitu dan kalian bisa play lancar. Itu nggak bisa dilakukan dengan laptop atau PC rakitan apapun di range harga yang sama. Atau kita gedein lah, kalian mau rakit PC harga 15 juta, boleh juga coba diadu sama ini. Kalian editing video gitu kan, 4K, multicam, menurut gue udah pasti kalah gitu. Ini bener-bener lancar banget dan itu enak banget gitu. Menurut gue kalian tidak bisa mendapatkan performa tersebut di pilihan lain manapun. Terus, as a laptop, dia kan portable. Dia bisa dipakai full performance-nya. Kalian bisa ngedit dengan lancar, nggak stres gitu nunggu-nunggu loading ketika jalanin si scrubbing timeline-nya gitu ya. Itu bisa dilakukan dimanapun tanpa harus bawa casan, tanpa harus colok listrik. Dimana kalau kalian lihat konten kreator, sebenarnya banyak teman-teman kita juga sih, gue juga nggak enak, tapi banyak konten kreator yang kayak, oh ini adalah laptop untuk video editor gitu kan, paling perfect, harga 30 juta, berapa puluh juta. Simple, cabut aja colokannya, kalian edit. Silahkan gitu. Udah itu aja udah beres gitu. Di situ udah jadi pembeda kuat di mana di sini kalian nggak perlu colok, editing lancar gitu. Gua pribadi sekarang di mobil gua tuh gua ada beli meja gitu, meja dia nempel sama bangku depan. Jadi gua kadang kalau lagi ngecas atau kayak kemarin gua lagi pedal cuman ada hal yang harus gua kerjain di laptop, gue tinggal ke mobil, AC-nya nyala gitu kan karena mobilnya udah listrik juga. Terus gue buka MacBook di situ di belakang. Dan itu kalaupun mau editing berat bisa pakai Neo ini juga bisa gitu. Jadi mau editing tuh udah nggak usah colok-colok listrik dan itu kenyamanan yang luar biasa gitu. Karena gue berangkat dari user Windows juga ya. By the way, kalau kalian lihat Instagram gue di postingan-postingan lama dulu, bahkan gue pakai laptopnya juga agak unik-unik gitu. Gue pakai MSI GS series gitu yang ya mirip-mirip Razer Blade soalnya, tapi cara spek tinggi-tinggi, tapi ya itu tetap nggak ada lawan lah gitu. Dan sekarang kalian bisa dapatkan experience yang tadi gue jelasin di harga 10 jutaan, beneran nggak ada lawan. Lalu yang kedua soal layar. Tadi power, terus sekarang layarnya untuk harga 10 jutaan, ini adalah layar laptop terbagus yang pernah gue rasakan. Cuma bezelnya aja yang busuk gitu ya. Bezelnya tebal banget coy. Hampir 1 jari gitu. Cuman kualitas gambar ya, kalian mau sandingin sama iPhone, kalian mau sandingin sama iPad, mirip. Ya cuma ini aja ya, kalau kalian iPad Pro atau iPhone-nya yang Pro Max gitu kan udah promotion 120 Hz. Nah ini enggak gitu. Kalian masih berasa ya refresh rate-nya jelek. Tapi yang gue tekenin di sini adalah soal akurasi warnanya dan ketajaman gambarnya gitu ya. Yang proper kalau kalian pakai buat editing lah. Jadi gambarnya udah bagus banget, layarnya bagus, cuma masalah bezelnya aja. Gue pribadi jujur ya bezel ini memang agak ganggu gitu. Apalagi kalau kalian beli laptop di atas tahun 2020 kan, mau laptop Windows apapun juga kalian di harga-harga segitu bezelnya udah lumayan oke lah. Sedangkan di sini bezelnya mirip iPad sih sebenarnya, tapi ya buat gue itu agak mengganggu. Lalu paling minusnya yang beberapa cukup signifikan buat orang-orang itu adalah backlit keyboardnya. So far sih gue nggak ada masalah, tapi gue pribadi penggemar backlit keyboard agak mengganggu, memang tidak ada. Tapi di sini karena dia warna dasarnya terang dan warna karakternya hitam, ini kalau lagi agak remang-remang pun gitu ya, lampu-lampu agak redup gitu, itu masih bisa kepake gitu, masih enak. Cuman ya itu kalian cobain sendiri aja lah di store-store-nya kalau udah ada sampelnya gitu ya. Tapi ya buat gue nggak parah itu, apalagi dengan ya kita bisa hemat budget juga untuk ngambil MacBook Neo ini di harga 10 jutaan doang, sama thermal throttling gitu. Jadi dia tidak ada active cooling. Ini kita mulai bahas minus ya. Tadi keyboard, terus thermal throttling, dia tidak ada pendingin. Tadi gue bilang dia editing lancar, tapi kita pernah ngetes juga buat rendering itu lama banget. Dia renderingnya kita sampai bongkar, kita ada kasih thermal pad, ada videonya waktu itu, kalau kalian pengen cek boleh juga gue kasih cardnya di situ, tapi kalian bisa cek. Tapi gini, gue kayaknya di sini harus kasih konteks juga karena gue rasa kita sudah sangat dimanjakan dengan MacBook Pro. Gue pengguna MacBook Pro M4 Pro, si Wowo ngedit pakai M1 Pro, dan
Gue harus kasih konteks gini. Jadi video Full HD yang tadi gue ceritain itu kalau kita pakai MacBook Pro itu renderingnya ya paling 15-20 menit. Habis itu udah siap buat upload gitu. Untuk video yang durasinya juga kurang lebih segitu. Jadi hampir 1:1 lah dengan workload kita gitu yang 4K, multicam, kodeknya beda-beda. Nah di Neo video tersebut itu kita coba untuk render itu makan waktu sampai 42 menit. Dan waktu gue modif, gue bongkar, gue kasih thermal pad itu turun tapi cuma ke 36 menit. Jadi tetap lama. Jadi kalau kita tungguin tuh ya lumayan lama lah, setengah jam, 40 menit gitu ya. Tapi gue harus kasih konteks gini. Emang gue udah terlalu dimanja banget. Padahal dulu waktu awal-awal ST ada gitu ya, waktu kita masih pakai PC rakitan, pakai laptop gaming, kita render tuh di atas 1 jam cuy. Kita render tuh ditinggal gitu. Kita render dulu udah 4K juga sih, kita pakai Lumix G85, G7 dan oke lah renderingnya lama. Sebenarnya problem besarnya bukan di situ, cuman itu buat jadi konteks aja ya, tapi belum lagi untuk scrubbingnya. Scrubbing timeline tuh kalau lagi ngedit maju mundur, wah lama sekali gitu ya. Semenjak kita pakai MacBook, lancar banget. Tapi yang udah M series ya, yang udah prosesor baru, lancar banget gitu. Dan balik lagi, rendering 40 menit di laptop 10 juta untuk workload full video review kita yang udah 4K, multicam dan bla 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 tadi yang gue jelasin, it's very good bro. Gue tuh sampai ingat, tadi gue kan udah bilang juga, gue dulu itu pakai MSI GS60 apa GS70 gitu, gue lupa. Tapi intinya gue dulu pakai laptop gaming, gue pernah cerita juga deh gini. Jadi dulu gue sama Ska tuh pernah ngerjain satu video pilot untuk acara off-road. Ada fotonya juga di IG gue, boleh ditunjukin aja gitu ya. Dan gue editing itu malam-malam. Ketika render, itu gue tinggal. Karena memang lama. Gue inget banget itu tuh rendernya lebih dari sejam gitu. Itu rendernya lebih dari sejam. Videonya pilot trailer, jadi video nggak panjang gitu. Dan waktu itu kan kita paling syutingnya pakai 550D, pakai 600D ya kan. Waktu itu sebagus-bagusnya dia tuh ada 60D sama 80D gitu. Which is pakainya 1080 gitu. Dan itu berat banget. Jadi waktu itu ceritanya sebenarnya ya gue tinggal render lama banget tuh. Pas gue balik itu udah kayak jam 2 malam, tiba-tiba di dalam kamar gue ada suara bapak-bapak ngobrol gitu. Terus gue kayak, wah anjir ada apa nih, kok kayak jangan ada setan gitu kan atau apa. Ternyata renderan Premiere pas udah kelar, dia ngeplay kan. Nah itu ternyata itu gitu. Cuman konteks yang pengen gue angkat di sini adalah, dulu tuh rendering lama banget. Sekarang gue bilang MacBook Neo rendernya lama banget tuh 40 menit. Yang padahal dulu tuh kita kalau rendering tuh sejam 2 jam tuh hal normal, hal yang lumrah gitu. Jadi itu buat ngasih kalian konteks, dan menurut gua di posisi sekarang harga 10 juta kalian bisa dapat produk yang kayak gini. Jadi worth it banget gitu. Sama paling minus yang harus gue mention juga yang lumayan besar. Nah, ini trade off yang paling beratnya menurut gue. Itu adalah portnya cuma disediakan 2 di sini, USB Type-C, dan satunya tuh USB 2. Wah, itu sih busuk banget, itu najis sih gitu. USB 2 tuh najis banget gitu. Karena itu mirip sama iPhone Air gue kalau pindahin data dari USB lama banget, dan dia USB 3-nya cuma satu yang deket layar gitu ya, yang sisi lebih depan. Itu ya solusinya kalian bisa pasangin hub di yang USB 3-nya sih. Mendingan USB 3-nya kalian pasangin hub agak pecah, jadi ada buat display, jadi ada buat pasangin SSD atau semacamnya. Itu masih lebih baik daripada kalian colok ke USB 2-nya gitu. Jadi kalian tetap harus ada hub juga. Sama storage-nya juga terbatas gitu ya. Jadi yang 10 juta ini kan storage-nya cuma 256. Sama kalau kalian pengen yang tinggian 512 itu harganya udah naik ke 13 juta tadi. Jadi menurut gue wajib juga kalian punya external storage. Ya recommended-nya SSD lah gitu ya. Jadi ya itu trade off yang paling gedenya. Tapi so far sih Ska pakai nyambung ke, nggak tahu nanti kalau bisa ada B-roll sih mungkin dikasih lihat aja Ska ya, nyambung ke monitor juga. Itu ada dipasangin hub buat masukin storage-nya di situ, dan so far ya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik gitu. Dan Ska juga ada editing juga sebenarnya, dia buat channelnya Kok Nggak Dinyanteh, versi unboxingnya dari tim Nyanteh, dan ya lancar gitu. Tinggal paling renderingnya aja ditinggal gitu Ska ya. Render gua biasanya go per Wowo. Oh rendernya lu emang bener-bener lu, itu kan jadi memperlama workflow-nya Wowo. Iya sih, ya lebih cepatnya juga jauh sih. Cuma ya orang-orang tidak bisa mempraktekkan itu sekarang. Orang-orang kan gak ada Wowo di sampingnya gitu. Tapi balik lagi, rendernya sebenarnya lamanya wajar kalau lu biasa pakai laptop Windows gitu ya. Tetap lebih cepat. Oke, tetap menurut gua secara overall MacBook Neo value-nya terbaik di harga 10 jutaan, recommended banget. Justru yang gua kepo kalau dia udah ready stock, dia udah ada di iBox di harga tersebut, apakah yang barang-barang Inter bakal lebih murah lagi?
Itu yang menurut gue menarik banget buat kita lihat. Tapi kalian mau ngambil yang ori juga nggak ada yang salah ya. Menurut gue 10 jutaan, wah udah top banget value-nya. Oke, paling itu aja sih. Sedikit informasi dari gua, semoga bermanfaat, semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian. Kalau kalian orang-orang yang udah banyak duit ya abaikan video ini, ambil yang pro. Gue juga setuju ambil yang pro. Gue aja pakai M4 Pro gitu kan. Wow, pakai M1 Pro. Jadi ambil yang pro kalau ada budgetnya. Tapi kalau kalian pengen ngirit-ngirit dan pengennya laptop baru gitu kan, pengen MacBook yang baru yang secara performa bisa untuk mengerjakan tas-tas yang lumayan berat walaupun tidak diperuntukkan untuk itu, MacBook Neo ini udah oke banget. Dan menurut gua 3-4 tahun ke depan ini masih sangat cukup sih harusnya. Karena load video kayak kita pun itu udah termasuk lumayan berat untuk content creator gitu ya, dibandingkan yang lain-lain yang mungkin masih Full HD atau satu kamera atau ya videonya kayak dari kamera-kamera DJI. Kalau kita kan dari mirrorless yang pakai kode-kode berat juga gitu. Dan so far ini masih sangat oke. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Kan suka bingung endingnya ya.